Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pelanggaran Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika, selain sebagai way of life atau jalan hidup bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan kepada seluruh warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Selanjutnya, pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adalah kebiasaan, watak, ataupun cara berpikir. Secara etimologis, yaitu ilmu yang membahas tentang adat kebiasaan, dan secara luas yaitu ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruknya. Secara umum dikenal sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk tingkah laku manusia. Kemudian pengertian etika Pancasila, yaitu etika yang mendasarkan pada penilaian nilai-nilai Pancasila, yaitu ada sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberikan guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki otoritas yang jelas. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai sistem etika menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan, yaitu kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa dia atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan adalah prinsip musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial adalah tidak meningkatkan pada kewajiban semata dan tujuan belaka, tetapi menonjolkan keutamaan. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku. Korupsi akan terus merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara ini tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, dan baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk menjelaskan bahwa baik dan buruk adalah dua hal yang berbeda. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut dapat kita lihat dari kepatuhan pajak yang masih sangat rendah. Padahal, peranan pajak dari tahun ke tahun itu semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak, dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Lalu yang kelima yaitu kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang selanjutnya, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai sistem etika, belum mendapat tempat yang layak di hati masyarakat. Pengertian pelanggaran Pancasila. Pelanggaran Pancasila adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik.
Pelanggaran merupakan perilaku yang menyimpang untuk melakukan kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Contoh kasus pelanggaran yang ada di Indonesia. Pertama, pada sila pertama, pelanggaran yang ada di Indonesia yaitu perusakan tempat ibadah, gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama dan tidak ada sikap toleransi terhadap sesama. Contohnya peledakan bom Bali. Solusinya yaitu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalankan dan melaksanakan ajaran sesuai aturan yang ada. Yang kedua, pelanggaran yang ada di Indonesia pada sila kedua misalnya mempekerjakan anak di bawah umur, bullying, dan perbudakan. Contoh kasusnya perbudakan terhadap 34 buruh pabrik pengolahan aluminium di Tangerang, Banten. Solusinya menghargai setiap hak dan martabat setiap individu dan saling mengasihi antar sesama. Ketiga, pelanggaran yang dialami oleh sila ketiga yaitu tidak menghargai agama, suku, budaya, ras, dan tidak menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contoh kasusnya yaitu OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Solusinya, memperkuat rasa nasionalisme dalam NKRI dan menghargai keanekaragaman bangsa. Sila keempat, pelanggaran yang dialami oleh sila keempat yaitu ketidakadilan bagi rakyat, pelanggaran HAM, dan melarang orang menduduki jabatan tertentu karena suku, ras, dan agama. Contoh kasusnya, kemiskinan yang marak di Indonesia, banyaknya anak usia sekolah yang harus berhenti sekolah karena tidak mampu membayar, dan pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu masih belum dirasakan. Solusinya, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Perlu juga adanya musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Baik, untuk contoh pelanggaran pada sila kelima adalah korupsi dan penyuapan yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap anggaran negara. Nah, solusi dari kami adalah adanya seharusnya aparatur negara tidak menggunakan haknya untuk keperluan pribadi atau mengambil uang negara untuk keperluan bermewah-mewah dalam keluarga atau pribadinya sendiri. Terima kasih.